Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi 11 ini, saya akan membahas mengenai UTS dulu ya. Jadi, sebelum saya bahas materi yang baru ya, karena seharusnya kan minggu lalu kita ketemu ya. Jadi sebenarnya di minggu lalu itu saya tadinya akan membahas materi yang baru ya. Cuman karena libur dipindahkan di sesi nanti Senin tanggal 7. Maka untuk minggu ini yang hari Rabu, saya karena online saya gunakan untuk, membahas UTS dulu. Untuk UTS-nya sudah saya koreksi, sudah saya periksa, dan sudah saya upload di Stratos. Seharusnya sih Anda sudah bisa, cek di student ya, rata-rata nilainya kurang lebih 60, dibilang bagus amat juga tidak ya, dibilang jelek amat juga tidak, lumayan ya, tapi tentu harapan saya pengennya, nilainya nanti UTS UAS nanti bisa lebih bagus lagi, dan harapan saya juga tentu nanti, semua, rekan-rekan yang ada di kelas semuanya lulus semua dengan nilai terbaik gitu ya. Oke, oleh karena itu saya akan coba bahas, karena masih kemarin saya lihat di jawabannya masih ada yang salah gitu ya. Maka saya coba bahas dulu UTS-nya, kemudian nanti setelah pembahasan UTS, saya akan coba, berikan latihan soal ya, latihan soal, yang Anda harus kerjakan sesuai dengan jam perkuliahannya. Nanti saya akan coba jelaskan setelah ini. Oke, untuk UTS-nya ada yang pertama ada 3 soal ya. Soal yang pertama adalah buatlah algoritma untuk mencetak angka hitung mundur dari 10 sampai dengan 1, dan diakhiri dengan dicetak kalimat, dan meluncurlah roket itu tanpa ada proses dari user atau kita sebutnya adalah sebagai struktur kontrol pengulangan alias looping ya. Ini jawabannya sudah saya buat ya sebelumnya, karena sebenarnya ini tadi sudah saya rekam yang sudah saya buatkan rekaman pertamanya saat saya membuat jawaban ini, tapi rekamannya korup ya, jadi saya ulangi lagi, merekam lagi ulang, jadi jawabannya sudah ada ya. Nah, untuk pseudocode-nya seperti ini, ya, saya ambil judul adalah hitung mundur. Untuk deklarasi kamusnya ada dua variabel, yang ada bilangan sebagai integer, pesan sebagai string tipe datanya, kemudian bilangan saya beri nilai awalnya adalah 10, sedangkan pesan saya beri nilai dan meluncurlah roket itu. Untuk algoritmanya, karena ini adalah struktur kontrol pengulangan, saya pilih yang for ya. Kalau nanti teman Anda ada coba pakai yang do loop ya atau while when, itu silakan saja, akan saya anggap benar selama algoritma looping-nya benar gitu ya. Tapi kalau yang salah ya salah ya. Nah, kalau for ini seperti ini. Jadi cukup for bilangan, karena tadi nilainya sudah 10 ya, bilangan adalah 10 itu 1, karena ini dihitung mundur ya, dihitung mundur dari 10 sampai ke 1, dan berkurang selama step-nya 1 ya. Jadi kalau lihat di soalnya juga ini kan berkurang 10, 9, 8, berkurang 1 ya. Maka di sini adalah step-nya minus 1, di print bilangannya, next bilangannya adalah di print pesannya. Nah, untuk flowchart-nya, ini sederhana saja ya. Jadi yang pertama kita deklarasikan dulu variabelnya adalah bilangan integer, pesan sebagai string, pesan adalah muncul seperti itu. Nah, bilangannya adalah diceknya adalah lebih besar sama dengan 1 ya. Kenapa lebih besar sama dengan 1? Karena nilai awalnya adalah 10 ya. Nah, jadi ketika di sini bilangannya diisi nilai 10, maka apakah 10 lebih besar dari 1? Benar. Kalau benar, maka mana yang dijalankan? Ini yang dijalankannya. Ya, ini nanti saya rubah ya. Di sini misalkan saya tambahkan true lah ya. Ini true, benar, yang ini false gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan benar mana ini yang dijalankan, maka 10 itu dikurangi 1 jadi 9. Nah, 9 akan disimpan di sini dan dikirimkan lagi, dicek lagi gitu ya. Apakah 9 lebih besar dari 1? Benar. Nah, maka 9 kurangi 1 jadi 8. Kirimkan lagi sampai dengan nanti nilainya adalah 1 ya. Apakah 1 lebih besar sama dengan 1? Tidak. Ya, maka yang dijalankan adalah ini. Pesan, jalankan pesan ini adalah ini yang meluncur roket itu. Maka setelah di sini sudah di looping selama 9 kali, dan akhirnya nilainya adalah 1,
maka nanti yang di-print adalah pesan ini. Meluncurlah roket itu, ya. Sehingga nanti di sini langsung end, ya. Nah, itu untuk soal nomor 1, ya. Jadi di looping selama 9 kali dan loopingnya adalah berkurang 1, ya. Simpel sekali lah, ya. Yang nomor 2 adalah buatlah algoritma untuk menampilkan besar gaji bersih karyawan sebagai inputan. Nah, berarti yang dihitung adalah gaji bersihnya, ya. Tapi inputannya ada 2, ada nama karyawan dan gaji pokok bulanannya. Sedangkan outputnya adalah gaji bersih, gitu ya. Jadi dicari ini, tapi inputannya nama karyawan dan gaji pokok. Oke, ketentuannya adalah gaji bersih adalah gaji pokok ditambah tunjangan dikurangi pajak. Di mana tunjangan karyawan dihitung 20% dari gaji pokok, sedangkan pajak adalah 15% dari gaji pokok ditambah tunjangan. Maka ya algoritmanya nanti seperti ini ya. Kita harus deklarasikan dulu juga anggaplah menghitung gaji bersih gitu ya. Nah, kamusnya ini cukup banyak ya, ada nama karyawan sebagai string, gaji pokok sebagai integer, gaji bersih sebagai integer, tunjangan sebagai integer, pajak sebagai integer. Nah, algoritmanya kita input dulu nama karyawan dan gaji pokok. Yang kita cari adalah gaji bersihnya. Nah, ini ada runtunan. Jadi ini sebenarnya algoritma struktur runtunan ya, jadi berurut dari atas ke bawah. Yang pertama dihitung adalah tunjangan sebesar 20% kali gaji pokok atau 0,2 kali gaji pokok. Kemudian adalah 15% ya, 15% itu adalah 1,5 kali gaji pokok ya. 15% 0,2 ya, 0,2. 0,02 itu 2% ya, 0, betul ya. Ini bukan 15% ya, ini harusnya 0,15 sorry ya. 0,15 ini kali gaji pokok ditambah tunjangan. Terakhir, gaji bersih adalah gaji pokok ditambah tunjangan dikurangi pajak. Kemudian print gaji bersihnya. Nah, struktur programnya adalah cukup seperti ini, beruntun ke bawah ya. Jadi yang pertama adalah kita deklarasikan dulu variabelnya, inputannya ini, nama karyawan dan gaji pokok. Nah, ini tinggal dimasukkan hitungan-hitungan yang di atas tadi 0,2%. 20% dari gaji pokok untuk tunjangan. Ini salah ya, ini saya perbaiki dulu. 0,15 ya? Sudah ya? 0,15 ya? Sama ya? Oh ya, sama. 0,15 kali gaji pokok dikurangi tunjangan untuk pajak. Gaji pokok ditambah tunjangan, ya maksudnya. Dan terakhir adalah gaji bersih adalah gaji pokok ditambah tunjangan kurangi pajak. Yang di print adalah gaji bersihnya. Ya, walaupun yang di input awalnya adalah gaji pokok. Nah, ini gaji bersihnya di print dan end. Ini jawaban untuk nomor 2. Ini adalah struktur kontrol runtunan. Ya. Oke. Terus yang berikutnya adalah yang nomor 3. Ya, nomor 3 ini sudah jelas adalah struktur kontrol seleksi atau pemilihan. Karena di sini ada jika. Ya. Nah, ini perintahnya adalah buatlah algoritma untuk menghitung tarif PPh dengan metode progresifnya dengan inputan nama karyawan dan nilai PKP-nya. Oh, ini kayaknya ada yang kurang saya. Nanti ini saya tambahkan. Dengan ketentuan sebagai berikut. Jika PKP lebih kecil 50 juta, maka nilainya nihil. Nah, nihil di sini saya asumsikan 0 saja, karena tarif pajak di sini adalah hitungan. Jadi kita nggak mungkin kalau ininya string ya. Jadi anggaplah nihil ini 0 gitu ya. Terus untuk sama dengan 50 juta ada 5% kali PKP, lebih besar 50 juta dan lebih kecil sama dengan 250 juta ada 15%, terus lebih besar dari 90 juta dan lebih kecil dari 500 juta adalah 25%. Selain itu, tentu di atas 500 juta adalah 30%. Untuk algoritmanya, pseudocode-nya adalah seperti ini, cukup sederhana saja ya. Ini inputnya mungkin saya tambahin ya. Ini kamusnya juga saya tambahkan ya, ini ada nama karyawan. Ada nama karyawan. Ini string saja ya. Terus di sini tentu ditambahkan input nama karyawan. Ya. Oke, baru nanti dicek ya.
Jika PKP-nya lebih kecil dari 50 juta, maka nilainya 0, sampai dengan 50 juta adalah 5% kali PKP, di atas 50 juta dan lebih kecil sampai dengan 250 juta adalah 15% kali PKP, 250 juta sampai dengan 500 juta ada 25%, dan di atas 500 juta adalah 30%, seperti ini. Yang di print hanya tarif pajaknya saja, walaupun inputnya ada nama karyawan dan PKP. Untuk untuk flowchart programnya nanti seperti ini, cukup lumayan panjang ya. Jadi kita tag dulu kamusnya, ada 2 ini yang tambahan ya, berarti ini tidak hanya tarif pajak saja ya, tapi ditambahkan juga dengan PKP karyawan ya. Karyawan sama dengan string. Nah, gitu ya. Oke. Oh, ini ada yang salah nih, kayak ini salahnya. Ini ada yang kelewat ini. Saya coba hapus dulu. Saya edit dulu di sininya. Ini. Ini kurang inputnya ya. Ini kurang inputnya. Harusnya ada ini dulu. Nah, ini ya. Nah, ke sini dulu. Ini saya taruhnya di sini aja lah ya. Baru nanti nyambung ke sini. Ini saya hapuskan dulu. Ini input nama karyawan dan PKP-nya. PKP ya. Nah, harusnya ini ke sini dulu ya. Terus dari sini baru nyambung ke sini. Nah, gitu ya. Baru di sini juga nggak langsung N ya. Ini juga harusnya print dulu ya. Print dulu baru ke N ya. Ini berarti saya hapus dulu. Ini saya pakai copy lagi ya. Nah, di sininya printnya adalah print tarif pajak ya. Tarif pajak. Oke. Ini ya. Terus konektornya saya hubungkan. Nah, semuanya ke sini semua, baru nanti dari sini dihubungkan ke N. Nah, itu harusnya ya. Ini untuk semua ke sini ya. Nah, di sini baru saya harusnya bikin lagi ya. N. Nah, ini ya. Nah, misalnya di sini saya buatkan N gitu ya. Ini saya tarik konektornya ke sini. Nah, gitu. Saya ambil, saya kopikan ke sini lagi. Saya paste ya. Nah, ini jawabannya ya. Jadi tadi yang sebelumnya salah ya. Untung saya perbaiki. Nah, ini ya. Jadi ada 2, ini inputnya, ini outputnya. Nah, ini proses seleksinya ya. Jadi dicek dulu kalau benar ke bawah gitu ya. Kalau salah dicek lagi, apakah ini misalnya yang ini lebih kecil 50 juta, kalau benar langsung 0 nilainya, terus di print. Kalau salah dicek lagi, apakah lebih besar dari 50 juta, kalau benar turun ke bawah, langsung di print. Kalau salah dicek lagi, apakah di antara 50 juta sampai 250 juta, kalau benar turun ke bawah, kalau bukan dicek lagi, apakah 250 juta sampai 500 juta, dihitung lagi. Kalau benar langsung di print, kalau salah di atas 500 juta, enggak di print itu lagi. Seperti itu ya. Jadi algoritmanya seperti ini. Ya, jadi silakan nanti dicek kembali dengan jawaban yang sudah Anda buat waktu UTS ya. Kalau perlu dicatat-catat lagi agar pemahaman Anda jadi nambah gitu ya. Kalau misalkan ada yang kurang jelas juga nanti Anda boleh tanyakan di WhatsApp group, atau misalkan kalau kalau malu boleh langsung japri aja ke saya gitu ya. Terus ini untuk pembahasan UTS-nya. Kemudian untuk tugasnya di sesi 11 ini saya buatkan di e-learning. Nah, ini tugasnya ya. Jadi yang pertama tugasnya ada di forum ya. Nah, ini silakan nanti dikerjakan. Jadi Anda nanti lihat dulu video ini untuk jelasnya.
Pengerjaannya yang paling telat nanti dikumpulkan tanggal 2 Juni ya 2021 sampai dengan jam 15.30. Ada 4 soal. Ini dibuatkan di Microsoft Word, kemudian di-convert ke PDF ya. Terus nanti diberi nama NRP nama kelas. Kemudian jawaban Anda dikirimkan ke e-learning lagi ya, ada di sini. Ini paling telat jam 15.30 ya, saya ingatkan lagi, Anda jangan ngerjainnya jangan mepet-mepet ya, karena saya sebelum-sebelumnya masih saja ada yang minta toleransi ya karena laptopnya ngeheng lah, ada yang karena koneksinya jelek lah, ada yang karena listriknya mati lah dan sebagainya ya. Kalau seperti itu Anda nggak belajar disiplin waktu gitu ya. Jadi kalau misalkan ngerjain tugas itu jangan mepet-mepet ya. Anda kerjainnya jauh-jauh sebelumnya ya. Kalau bisa Anda bisa kirimkan secepat-cepatnya gitu ya. Saya tidak berharap jawaban Anda itu benar ya. Saya cuma berharap Anda mau nyari gitu ya, mau bereksplor, mau googling gitu ya, terus mau mengirimkan jawabannya tepat waktu. Tapi saya nggak mau ada toleransi lagi ya, karena nanti kehadirannya saya ambil berdasarkan jawaban tugas yang masuk di e-learning ini ya. Jadi kalau misalkan Anda nggak masuk, ya saya asumsikan ya Anda tidak mengikuti perkuliahan saya gitu ya. Karena absensinya saya ambil dari pengumpulan tugas ya. Intinya adalah jangan ngerjainnya mepet-mepet ya. Kerjainnya kalau bisa secepat-cepatnya, kalau sudah beres langsung dikirim saja gitu ya. Lebih baik cepat mengumpulkan daripada mepet-mepet. Pengumpulannya sudah bisa Anda lakukan setelah saya nanti infokan ke Anda. Ini bahkan saya akan setting waktu pengumpulannya mulai dari sekarang ya. Sekarang jam 2 siang tanggal 1 ya. Ini saya buka langsung dari jam 2 siang gitu ya. Sudah bisa ngumpulin ya. Maksimalnya tanggal 15.30 ya. Tanggal 15.30, tanggal 2 jam 15.30 ya. Itu maksimalnya. Silakan dimanfaatkan waktu semaksimal mungkin karena soalnya nggak banyak, cuma 4 soal dan ini bisa Anda cari di Google ya. Anda bisa cari di Google, Anda bisa cari di buku ya, bisa macam-macam lah sumbernya gitu ya. Yang penting Anda mau aja nyari gitu ya, pasti ketemu gitu ya. Demikian ya materi untuk sesi 11, pembahasan mengenai UTS-nya maupun mengenai tugas latihannya untuk sesi 11 ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Selain itu saya juga mengucapkan minal aizin wal faizin karena kita belum ketemu ya. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf kalau ada salah kata atau tindakan saya yang kurang berkenan ya. Mudah-mudahan Anda bisa maafkan. Sudah saya akhiri saja sampai sini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.